melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Setelah menyelesaikan prasyarat untuk naik, Qin Yu memutuskan untuk menghabiskan 3 bulan terakhir bersama keluarganya di benua Qianlong. Sesampai di sana ia meninggalkan warisannya jalur latihan transformasi stellar hingga tahap 8 bersama ayahnya. Ayahnya ditugaskan untuk mencari penerus yang layak untuk warisannya. Dengan seberkas cahaya suci dari surga, Qin Yu meninggalkan dunia fana tempat tinggal orang yang dicintainya. Alam abadi dan iblis membentuk ruang yang sangat luas, ruang yang hampir tak ada habisnya. Seluruh wilayah dipenuhi dengan roh elemen suci yang tak terbatas. Kepadatannya secara eksponensial lebih tinggi daripada energi yang setara dengan energi spiritual suci yang ditemukan di alam fana. Wilayah yang sangat besar terdiri dari 4 kekuatan besar, yang abadi di alam timur, iblis di alam selatan, setan di alam barat dan utara, kekuatan tersembunyi dan khusus di alam timur laut. Meskipun 4 kekuatan utama dapat dialokasikan ke alam mereka masing-masing, batas untuk setiap alam sangat kabur, khususnya batas wilayah misterius dan khusus. Perbatasan biasanya rumit, bergerigi dan tumpang tindih. Salah satu domain kosmik terbesar yang berisi alam abadi dan iblis, Teluk Indigo. Teluk Indigo domain kosmik dengan 10 mega galaksi. 10 galaksi ini memiliki bentang yang sangat besar, setiap galaksi memiliki planet dan bintang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bagaimanapun planet dengan kehidupan jauh lebih sedikit daripada jumlah total yang ada. Seseorang tidak boleh berasumsi bahwa rantai makanan terlemah atau terendah di alam abadi adalah makhluk abadi dan iblis. Itu hanyalah tempat dengan dunia seperti dunia fana, kecuali ada banyak Siuzenis, tetapi banyak pasangan melahirkan anak menjadi Siuzenis, pada gilirannya melahirkan lebih banyak anak. Ini adalah siklus kehidupan di pesawat abadi. Terlahir di bawah tekanan yang diberikan oleh energi elemen suci berbentuk gas dan transparan, bayi dilahirkan setidaknya pada tahap Jindan. Sejak lahir bayi harus bisa menyerap energi unsur suci sedangkan manusia tidak bisa. Ingatlah bahwa bayi ini adalah anak Siuzenis asli setidaknya di tahap Jindan. Bahkan sebelum lahir di dalam kandungan, anak ini sudah bisa menyerap unsur roh suci. Di perbatasan alam abadi dan iblis di domain kosmik Teluk Indigo di tepi danau kota Liu Feng, salah satu dari 3 kota terbesar di Ember Moon. Seorang pemuda berusia 20-an sedang berlutut di danau, air mata berkilau di cahaya seperti tetesan perak. Ibu, aku sudah berlatih selama bertahun-tahun. Pada usia 25 tahun tetapi masih di panggung Jindan, pemuda berpakaian biru itu terisak pada dirinya sendiri, membenci bakatnya sendiri. Di antara sekte dalam klan hasil dia belum pernah terjadi sebelumnya. Saya telah bekerja sangat keras, saya tidak pernah mengendurkan ketekunan saya. Tapi tidak peduli seberapa keras saya berlatih, berapa lama saya berlatih, tidak ada gunanya. Pemuda berbaju biru menggigit gerahamnya dan menghantamkan tangan kanannya ke tanah yang lembab. Aku tidak memiliki batu elemen suci tingkat rendah. Dengan hanya menyerap roh unsur di dunia, kapan saya bisa mencapai tahap Yuanying? Satu-satunya kesempatanku selama kontes klan di antara sekte, dalam satu-satunya kesempatanku hancur ketika aku jatuh ke peringkat ke-100. Bahunya merosot frustrasi dengan ketidakberdayaannya sendiri. Kontes itu semacam tes kontes antar rekan acara untuk mendapatkan kualifikasi. Di generasinya semua rekannya berada di tahap Yuanying, jika dia tidak berada di tempat terakhir siapa lagi? Karena aku lemah, aku berada di peringkat terendah dalam kontes dalam klan, jadi tidak ada batu elemen suci tingkat rendah yang diberikan kepadaku. Sedangkan pangkat yang lebih tinggi diperlakukan sebagai murid elit dengan hak istimewa. Mereka diberi batu elemen suci tingkat rendah sementara aku tidak diberikan apapun. Kesenjangan daya semakin besar setiap tahun mendatang. Beban tanggung jawab ini semakin berat dari tahun ke tahun. Sekarang celahnya begitu besar sehingga aku kehilangan kepercayaan pada kemampuanku. Aku merasa seperti sedang berkeliaran dalam kegelapan, tersesat, aku tidak bisa lagi melanjutkan. Saya menghormati semua generasi yang lebih tua dari klan dan saya berlatih sangat keras. Pemuda itu meratapi dirinya sendiri, tubuhnya gemetar pada kenyataan ini.
Ayah dia sangat ketat dengan tuntutannya tapi aku tidak bisa menahannya. Setiap hari saya menghabiskan lebih dari setengah hari pelatihan tetapi potensi saya buruk jauh lebih buruk daripada rekan-rekan saya. Klan Liu salah satu dari 3 rumah besar di Ember Moon. Klan Liu telah ada selama ribuan tahun, tentu saja generasi mudanya juga banyak. Dalam kontes klan persaingannya sengit Liu Hansu adalah yang terlemah di antara rekan-rekannya. Bayi baru lahir umumnya berada di dekat tepi puncak Hautaing Stage. Secara umum pada usia 5 tahun mereka akan mencapai tahap Jindan awal dan pada usia 10 tahun mereka akan mencapai tahap awal Yuanying. Tapi Liu Hansu dia masih di panggung Jindan pada usia 25 tahun. Teman-temannya sudah berada di panggung Yuanying. Bakat yang buruk tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Suatu hari dia bertemu dengan seorang ahli panggung abadi yang membantunya memperluas saluran meridiannya sehingga bisa mengejar orang kebanyakan. Dia menertawakan dirinya sendiri, saya tidak memiliki bakat dan masih ingin menjadi yang terkuat seperti pinus tertinggi di hutan. Apakah ini hanya mimpi? Liu Hansu memasang ekspresi suram. Setiap saat berjalan di jalan seseorang perlu melihat ke bawah dan menghindari kontak mata. Anak-anak di usia 12 tahun sudah berada di tahap Yuanying, mereka bisa memukulinya dengan mata tertutup. Dipermalukan oleh orang lain, dipandang rendah oleh anggota klannya sendiri, dikecam oleh ayahnya dan bahkan dibenci oleh teman-temannya. Ini semua membuat Liu Hansu marah gila karena kesedihan. Dia selalu ingin menjadi seseorang yang dihormati, seseorang yang layak dipuji, seseorang dengan rumah yang bahagia dan hangat dari keluarga yang penuh kasih. Tapi di dunia ini, dunia yang sangat kompetitif, hanya yang kuat yang dihormati, tapi Hansu adalah yang lemah. Bukan karena dia tidak bekerja keras, dia bekerja lebih keras dari siapapun, tetapi bakat dan potensinya terlalu buruk, itulah mengapa dia gagal begitu menyedihkan. Kapanpun dia tidak bisa menahan tekanan itu, penghinaan itu, dia akan datang ke tepi danau ini. Tahun itu ibunya tewas di danau yang sama ini, dibunuh oleh seorang ahli panggung Kongming. Ibunya adalah seorang praktisi kuat di panggung Kongming. Jika ibunya masih hidup mungkin dia akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Saat Liu Hansu berbalik bersiap untuk kembali, sebuah suara menggema di sekitar danau, suara yang jelas. "Hai teman," seseorang memanggilnya. Bagaimana mungkin dia tidak berani mendengarkan? Dia segera membalikkan tubuhnya, wajahnya langsung berubah dari suram menjadi hormat dan ramah. Itu adalah keterampilan penting untuk tidak menghina kekuatan besar di luar sana dan menjalani kehidupan yang baik. Dia perlahan melihat ke atas ke sumber suara itu. Udara di atasnya kabur, sosok muncul di depannya sangat cepat, setidaknya seorang ahli Kongming. Dia tinggal untuk beberapa waktu di antara Xiu Zenis, jadi penilaiannya tidak buruk. Pakar itu adalah seorang pria berjubah hitam. Jubah itu berkibar-kibar tertiup angin. Mata penuh kebijaksanaan tetapi juga menusuk, seolah-olah dia bisa melihat melalui jiwa orang. Pakar itu adalah Qin Yu. Sebelumnya dia telah naik bersama Sisin, binatang sucinya. Dia mengira mereka akan tiba di tempat yang sama, tetapi setelah dia datang ke Ember Moon dia tidak dapat menemukan Sisin sama sekali. Jelas Sisin telah naik ke planet lain di alam iblis, sementara dia adalah salah satu planet ini. Junior Liu Hansu menyapa senior pemuda berjubah biru itu membungkuk dengan hormat. Qin Yu diam-diam mengangguk pada orang itu dan menggunakan akal abadi dia menyapu pemuda itu. Dia menemukan bahwa Liu Hansu ini berada di tahap tengah Jindan, tetapi meridian orang itu sebenarnya sangat sempit. Dengan meridian sempit seperti itu dia masih bisa menjadi praktisi panggung Jindan. Qin Yu merasa terkejut dengan informasi ini. Jika orang itu berada di bidang fana dan dengan garis meridian sempit seperti itu bahkan mencapai Xiantian hampir mustahil, apalagi tahap Jindan. Tapi Qin Yu salah, dia telah lupa daripada praktisi di alam abadi tidak bisa dibandingkan dengan mereka di alam fana. Ini karena di alam abadi para praktisi dapat menyerap energi elemen padat. Berapa umurmu? Qin Yu bertanya. Dia ingin tahu berapa lama untuk menjadi seorang Xiu Zenis panggung Jindan dengan meridian berkualitas buruk. Liu Hansu tidak bisa menahan sedikit pun kepahitan muncul di wajahnya. Seorang praktisi panggung Jindan berusia 25 tahun dianggap sebagai lelucon. Junior ini berumur 25 tahun ini.
Karena saya memiliki bakat yang buruk, saya menghabiskan waktu lama untuk mencapai tahap ini. Orang itu menjawab tanpa ragu-ragu, dia tidak berani untuk tidak menjawab. Qin Yu kaget, berusia 25 tahun, butuh 25 tahun untuk mencapai tahap Jindan Tengah. Kamu tidak berbohong kan? Di benua Qianlong secara umum bagi praktisi untuk mencapai tahap awal Jindan dibutuhkan 1 dekade tambahan, dan untuk mencapai tahap Jindan Tengah akan membutuhkan waktu lebih dari 1 abad. Pada usia 25 orang itu sudah berada di Jindan Tengah, dia jenius. Qin Yu membutuhkan waktu hampir 20 tahun untuk mencapai tahap awal nebula. Junior tidak berani berbohong kepada senior tentang hal yang memalukan seperti itu. Wajah Liu Han berubah menjadi seringai, tapi dia merasa ahli ini berbeda dari ahli residen Ember Moon. Para ahli di masa lalu sangat sombong, hampir tidak memberikan sepatah kata pun, tetapi orang ini setidaknya bersahabat dengannya. Malu, Qin Yu merasa kaget dengan jawaban Liu Han. Sebelum naik, Qin Yu telah menyelidiki beberapa hal tentang alam abadi seperti informasi tentang keabadian emas dan kaisar abadi serta geografi dan sebagainya. Melihat keterkejutan Qin Yu yang tidak disamarkan, Liu Hansu melanjutkan dengan cara mengejek diri sendiri. Biasanya sekitar usia 5 tahun anak-anak akan mencapai tahap awal Jin, dan sekitar 10 mereka akan berada di tahap Yuanying, dan sekitar usia 20-an mereka akan berada di panggung Dongsu. Namun saya masih di panggung Jin, dan bagaimana mungkin saya tidak malu? Qin Yu menarik napas tajam. Panggung Jin dan pada usia 5-6 dan itu normal. Dirinya baru mencapai nebula pada usia 20 dan dihormati dan disembah oleh keturunan klan Qin yang tak terhitung jumlahnya. Jika hasil-hasil ini dibawa ke alam abadi, bukankah itu memalukan? Apakah Xiu Zenis pesawat abadi berlatih sangat cepat? Qin Yu memproyeksikan suara batinnya ke dalam atlas 10.000 binatang. Di dalam dunia lapisan pertama, atlas Suoyan mulai menjelaskan situasinya kepada tuannya. Percakapan mereka berlangsung lama, tetapi pada kenyataannya waktu telah berlalu kurang dari sepersekian detik. Qin Yu mengangguk pada dirinya sendiri. Pikir dia masih memiliki banyak keluhan seperti menemukan peta alam yang lengkap. Untuk sebagian besar keabadian emas, mereka jarang keluar dari galaksi. Dalam banyak kasus mereka hanya akan berteleportasi di dalam galaksi untuk menjalankan bisnis mereka. Bahkan iblis dari Atlas hanya memiliki pengetahuan tentang beberapa sistem iblis di alam iblis. Mereka tidak akan tahu tentang geografi alam secara keseluruhan. Liu Hansu, di planet manakah kita sekarang dan wilayah mana yang dimilikinya iblis atau abadi? Qin Yu mendesak orang itu untuk melanjutkan. Terlepas dari pertanyaan ahli yang hampir bodoh, Liu Hansu terus menjelaskan dengan sopan. Planet ini disebut planet Ember Moon. Itu berada di dalam domain Teluk Indigo yang ada di dalam galaksi aliran perak. Qin Yu akhirnya mendapatkan pemahaman yang jelas. Dia naik ke tempat yang tidak abadi atau iblis. Sampai hari ini dia hanya membuka dunia lapisan pertama Atlas yang iblisnya tidak akan tahu apa-apa tentang iblis atau alam abadi, apalagi planet yang disebut bulan Ember. Sebuah ide muncul di benaknya. Di alam abadi ini, dengan kekuatan yang lebih rendah dari keabadian emas, tidak mampu melakukan perjalanan antar bintang. Untuk saat ini saya akan tinggal sementara di planet Ember Moon ini. Hanya ketika saya telah mencapai tahap keabadian emas dan mampu membuka lapisan kedua dunia Atlas, dan pada saat itu saya akan menjelajahi alam semesta. Dia telah mengambil keputusan lalu bertindak. Sekarang Qin Yu mengerti bahwa Liu Hansu ini berdiri di level terbawah dari semua Xiu Zenis di planet ini. Liu Hansu, saya tidak begitu akrab dengan planet bulan Ember ini. Sini dia mengambil batu elemen suci kelas menengah dari inventarisnya. Ini adalah batu elemen suci kelas menengah dan itu akan menjadi hadiah untuk bimbinganmu. Batu elemental suci kelas menengah untuk menjadi pemandu. Liu Hansu tidak percaya apa yang dikatakan telinganya padanya. Untuk ahli tahap abadi normal, sesuatu seperti batu elemen kelas menengah harus dihargai, sementara yang lebih miskin memegang mereka seperti anak-anak mereka yang berharga, dan orang kaya mungkin jarang memberi mereka hadiah. Tapi memberikan bimbingan dalam pertukaran untuk sepotong batuan suci kelas menengah. Hansu menatap batu di tangan orang itu dan merasakan seluruh dunia meledak dengan kehidupan. Anda tidak mau? Qin Yu mengangkat alisnya dengan penuh tanya.
Saya lakukan. Junior merasa terhormat melakukannya. Dia sangat bersemangat. Dalam 20 tahun terakhir dia tidak terlalu bersemangat seperti sekarang. Dia tidak sebodoh itu untuk berpura-pura bahwa itu adalah hadiah yang cukup bagus. Senior, hal kecil yang membimbingmu tidak sebanding dengan batu elemen suci. Junior tidak pantas mendapatkan hadiah sebesar itu. Qin Yu tersenyum pada kemurahan hati orang itu. Jika saya mengatakan Anda bisa memilikinya, ambillah. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke planet Ember Moon. Saya tidak begitu paham dengan banyak situasi di sini. Ayo bawa aku ke tempat aku bisa tinggal. Dia melemparkan batu elemental kelas menengah ke pemuda itu. Liu Hansu melompat untuk menangkap batu itu dan membungkuk segera setelahnya. Senior, silakan ikuti saya. Saat dia mengambil batu itu, dia menggenggamnya dengan kuat, tiba-tiba lupa menyimpannya. Dia terlalu bersemangat dengan keberuntungannya. Dengan berbalik ke arah kota, dia menyimpan hartanya. Syukurlah saya memiliki gelang penyimpanan dengan batu yang disimpan. Dia akhirnya mendapatkan kembali posturnya dan merasa lega. Setelah pertukaran selesai kesepakatan, Liu Hansu melompat ke pedang terbangnya dan mulai terbang menuju tujuan. Di sampingnya adalah Qin Yu menyamai kecepatannya. Qin Yu sudah sadar ada kota di kejauhan, tapi dia tidak tahu tentang pesawat abadi dan alamnya. Dia telah memutuskan untuk mendapatkan pemandu dan tinggal di kota ini untuk saat ini. Dia tahu Liu Hansu ini dibesarkan di Ember Moon dan memiliki bantuan asli akan menyelamatkannya dari banyak kekhawatiran. Ya, dia juga bertekad untuk membantu mengubah Liu Hansu menjadi lebih baik. Dekat dengan batas kota sampai hari ini, Qin Yu belum pernah melihat kota yang begitu luas yang populasinya setidaknya 10 juta. Hansu mulai memberi pakar tur mendetail. Senior, ini kota Liu Feng, salah satu dari 3 kota besar di Ember Moon. 2 lainnya adalah kota Wanlian dan kota Yansan. Qin Yu mengangguk dan menjawab dengan pertanyaan. Hansu, seberapa kuat para ahli di Ember Moon? Hansu berhenti sejenak dan berpikir keras. Ahli di Ember Moon itu setidaknya berada pada tahap abadi. Di seluruh planet ada sekitar 10.000, sedangkan keabadian emas sedikit jumlahnya. Mereka bisa dihitung dengan satu tangan. Senyum muncul di wajah Qin Yu. Apakah itu semuanya? Itu adalah puncak dari para ahli di Ember Moon. Qin Yu bisa melangkah kemanapun dia suka tanpa rasa takut. Jangankan boneka pedang abadi emas, dia sendiri adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Ditambah dengan cincin es menyala dan senjata sucinya Sky Piercer dan baju besi ilahi salju hitam, kekuatannya akan menjadi yang tertinggi. Namun demikian, dia ingin berada di sisi yang aman. Tidak ada dewa mistik dan kaisar abadi. Bibir Hansu bergetar. Dia menelan lantang. Senior, sosok-sosok itu benar-benar berkuasa. Mereka terlalu jauh dari kita, bahkan cabang utama klan saya belum pernah bertemu dengan seorang kaisar abadi. Qin Yu merasa sangat lega, tetapi tampaknya kaisar abadi mistik jauh dan sedikit di antara keduanya. Qin Yu mengangkat kepalanya, diam-diam merenung dan menyerap pemandangan dan suara kota yang rawan. Gerbang kota Liu Feng lebar dan tinggi puluhan meter saat dia mengikuti Hansu ke kota. Dari gerbang, Qin Yu terpana dengan lebar dan ukuran jalan dan jumlah pejalan kaki. Dengan sapuan santai dari perasaan abadi, dia mencatat yang terlemah berada di tahap Jindan. Toko-toko pinggir jalan memiliki berbagai macam biji besi, senjata dan pakaian. Dia tidak ragu-ragu dan membiarkan Hansu terus menunjukkan dan memberitahunya tentang segala hal. Senior, lihat toko senjata ini terkenal sebagai 3 besar toko senjata di kota, tapi harganya juga meriah. Anggur pup itu luar biasa, aku juga pernah ke sana sekali. Hansu merasa agak bangga telah meminum anggur dari pup itu. Senior, lihat toko itu. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Qin Yu telah memperoleh pemahaman yang masuk akal tentang kota Xiuzenis di pesawat abadi. Dia juga membeli beberapa botol anggur kelas atas untuk memuaskan dahaga dalam perjalanan. Pakar sejati Ember Moon mungkin jauh dan sedikit di antara keduanya, tetapi anggur itu tidak dapat disangkal lebih baik daripada anggur dari dunia asalnya. Senior, kota ini diatur oleh klan Liu, salah satu dari 3 klan besar kota. Saya sendiri adalah putra dari klan Liu. Hansu berbisik pelan, dia tidak ingin orang lain mendengar ini. Wajah Qin Yu tersenyum sedih. Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah putra dari klan yang memerintah.
Hansu menjawab dengan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Senior, tolong jangan mengejek junior. Klan Liu telah ada selama beberapa generasi, ada lebih dari puluhan ribu murid. Meskipun saya adalah putra dari keluarga utama, tetapi ketika membesarkan murid atau penerus klan menyukai yang kuat itu tidak ada hubungannya dengan berada di keluarga utama atau tidak. Ini adalah dunia tempat yang kuat memerintah, kekuatan dihormati, tidak ada yang peduli jika Anda adalah keturunan langsung atau tidak. Jangan putus asa, yang kuat juga dimulai dari yang lemah. Qin Yu meyakinkan dia melihat sebagian besar dari dirinya sendiri dari orang ini. Saat itu dia tidak memiliki bakat sama sekali dan harus berlatih teknik eksternal secara paksa. Dibandingkan dengan Hansu, dia memiliki bakat yang lebih buruk, tetapi meskipun demikian dia bertahan sampai tingkat sekarang. Kanan Anda. Hansu meringankan mendengar dorongan Qin Yu. Senior, hari ini saya sangat beruntung. Maksud saya, seberapa sering saya mendapat kesempatan untuk berjalan dengan kepala tertunduk di tengah jalan, biasanya saya sudah ditendang oleh orang yang lewat. Hansu menertawakan leluconnya sendiri untuk meningkatkan rasa sakitnya. Qin Yu hanya bisa memberi Hansu tepukan yang meyakinkan di punggung orang itu. Qin Yu sudah mengambil pandangan merendahkan orang yang lewat diarahkan pada Hansu. Ketika mereka melihatnya di samping Hansu, mereka tidak berani menatap lagi. Senior, ini rumahku. Ember Moon mungkin tidak memiliki banyak hal lain, tetapi tanahnya berlimpah. Hal baik lainnya adalah sebagai keturunan dari keluarga utama saya diberi rumah kota kecil. Hansu memimpin Qin Yu ke gerbang di depan sebuah rumah kota dengan halaman kecil. Dia membuka gerbang dan membiarkan Qin Yu masuk lebih dulu. Oh, lumayan cukup nyaman, saya akan tinggal di sini untuk saat ini. Apakah Anda keberatan? Qin Yu tertawa pendek. Hansu buru-buru memberi isyarat tidak, sama sekali jangan ragu untuk berpura-pura bahwa itu adalah rumahmu sendiri. Dia berteriak pada dirinya sendiri karena keberuntungannya. Untuk seorang master seperti Qin Yu, tinggal bersamanya hanya memiliki manfaat daripada ketidaknyamanan. Saya menemukan Anda memiliki beberapa masalah dengan meridian. Anda datang ke sini dan biarkan saya melihat. Qin Yu duduk di bangku batu terdekat dan menunjuk ke Hansu, tetapi orang itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Senior, saya maaf, tapi ini adalah sesuatu yang saya miliki sejak lahir. Tanpa mencapai tahap abadi tidak mungkin untuk memperluas saluran meridian. Di alam fana mungkin bagi praktisi panggung dongsu untuk membuka meridian orang lain. Tapi di alam abadi makhluk hidup sejak bayi menyerap energi unsur. Mereka secara fisik berbeda dari makhluk fana di pesawat fana. Datang saja ke sini dan lihat aku. Qin Yu tangannya terentang ke depan. Hansu diseret ke sisinya oleh kekuatan tak terlihat. Dengan telapak tangannya yang terbuka dia mencengkeram pergelangan tangan orang itu seperti wakil, lalu menyuntikkan seutas kekuatan dari bintang gelapnya dan jejak kekuatan hidupnya ke tubuh yang terakhir. Kekuatan hidup berasal dari dalam air mata meteor, dan dengan kekuatan ofensif bintang gelapnya Qin Yu memecah meridian sesama secara langsung karena jauh lebih sulit untuk memperluas saluran sempit. Setelah menghancurkan mereka, dia akan menggunakan kekuatan hidup yang diperpanjang untuk membangun kembali yang lain. Karena itu adalah kekuatan pemulihan kehidupan dari air mata meteoriknya. Dia tidak meragukan kemampuannya untuk tugas semacam itu. Merobek meridian sangat menyakitkan. Rasa sakit itu menyiksa tubuh Hansu dan menyebabkan dia kejang tanpa sadar, tetapi meskipun demikian dia mencoba untuk menahan rasa sakitnya. Baik, Anda memiliki ketekunan. Qin Yu tersenyum dan mendorong seperti seorang dokter yang baik, menggunakan sesuatu yang lain untuk mengalihkan perhatian pasien dari rasa sakit. Dia mulai memanipulasi energi kekuatan kehidupan untuk membangun meridian baru. Di bawah penerapan energi yang berkelanjutan, meridian direformasi. Meridian yang baru terbentuk beberapa kali lebih lebar dan lebih tangguh daripada rata-rata manusia di bidang abadi. Seiring meridian tumbuh dengan energi kekuatan kehidupan, ketangguhan meningkat ke tingkat ahli panggung Kongning. Padahal sebelumnya Hansu tersentak kesakitan, kini tubuhnya terasa tenang dan rileks. Baik, Qin Yu melepaskan dan mengangguk pada Hansu. Liu, Hansu, aku akan pergi dan istirahat di rumah. Sebentar lagi ketika aku memberitahumu kamu harus masuk juga. Begitu dia memberitahu Hansu, dia masuk ke rumah kosong.
Hansu hampir tidak menyadari apa yang dikatakan Qin Yu karena dia terlalu sibuk tercengang oleh status meridiannya. Tiba-tiba wajahnya memerah dan tubuhnya bergetar karena kegilaan yang tidak wajar. Otot-otot wajah menegang dan air mata mengalir deras di pipinya yang tegang. Smak kedua lututnya menyentuh tanah halaman. Dia berlutut tanpa sadar memuja perubahan pada tubuhnya dan berseru, "Ibu, akhirnya aku punya kesempatan untuk berdiri. Saya akhirnya bisa berjalan di jalan tanpa khawatir siapa penyerang saya berikutnya atau siapa yang mungkin menghina dan meludahi saya. Saya akhirnya bisa berdiri." Dengan bangga air mata membasahi bagian tanah langsung dari wajahnya saat dia bersujud. Liu Hansu sangat gembira sehingga dia diam setelah itu. Sejak usia muda lebih dari 20 tahun dia telah menjadi skraber terbawah dari setiap orang yang pernah dia kenal, seperti budak yang merendahkan diri. Tapi sekarang dia diberi kesempatan yang dikirim dewa untuk berdiri tegak dengan meridian yang baru diubah dibantu oleh Qin Yu. Sekarang dia memiliki potensi dan bakat dari seorang jenius. Dia juga memiliki batu elemen suci kelas menengah yang membuat terobosan ke tahap berikutnya dengan mudah. Mendengarkan teriakan kegembiraan dan seruan dari benteng, Qin Yu hanya tersenyum ringan. Ini mengingatkan saya pada tahun itu ketika saya mencapai tahap Xiantian melalui teknik eksternal. Saya pikir saya sama bahagianya dengan Hansu, tapi saat itu ayah saya tidak mengizinkan saya pergi bersamanya ke tempat yang dipilih di alam bebas. Dia menarik senyumnya dan memikirkan banyak hal tentang situasinya. "Hansu, kamu bisa masuk sekarang." Qin Yu memanggil Hansu. Orang itu seharusnya merasa lebih tenang setelah teriakannya. Setelah dilecehkan selama lebih dari 20 tahun, Hansu akhirnya melepaskan sebagian dari frustrasinya yang terpendam. Setelah itu dia menggunakan energi spiritual internalnya untuk mengeringkan air matanya dan membersihkan pakaiannya, lalu dia melangkah ke dalam rumah. Junior Liu Hansu tidak akan pernah melupakan tindakan yang ramah ini. Pukul kepalanya membentur lantai yang dingin dan keras saat dia melakukan kowtow untuk menunjukkan rasa hormat yang tiada henti kepada dermawannya. Qin Yu tertawa dan melambai sama-sama. "Sejujurnya Anda masih bisa berlatih dengan saya. Kamu jauh lebih baik dariku. Aku bahkan tidak bisa berlatih dengan metode normal, tapi kamu bisa. Sayangnya saat aku melihatmu aku melihat bagian dari diriku." Hansu membeku. Senior ini lebih buruk dari dirinya. "Senior, saya mohon tolong bawa saya sebagai murid Anda." Qin Yu membeku wajahnya tanpa ekspresi lalu melirik Hansu. "Liu Hansu ini bukannya tanpa ketekunan. Haha, dia tahu bahwa saya memiliki kesan yang baik tentang dia, jadi dia bertanya kepada saya." Bagaimanapun Qin Yu tidak keberatan dan mengangguk pada dirinya sendiri lalu berbicara dengan keras, "Baiklah, saya akan menganggap Anda sebagai murid saya." Hansu sangat gembira. Dia dengan cepat berdiri dan membungkuk hormat kepada tuan barunya. Murid menyapa tuannya memiliki seorang master akan memungkinkannya menjalani hari-hari yang lebih baik di masa depan. "Hansu, izinkan saya menanyakan satu hal. Jika saya ingin melakukan perjalanan ke alam iblis, bagaimana saya akan melakukannya?" Seolah-olah janji sebelumnya hanyalah episode kecil dalam kehidupan Qin Yu. Ke alam iblis, Hansu mengerutkan kening dalam kontemplasi. Ini mungkin sulit dan junior hanya mengetahui perkiraan geografi dari alam abadi. Kami saat ini berada di planet Ember Moon di bidang bintang Teluk Indigo bagian dari galaksi Silver Stream. Qin Yu mendengarkan dengan seksama. Dia tahu pemahamannya tentang pesawat abadi adalah yang kedua dari muridnya. Bidang bintang Teluk Indigo berada di antara perbatasan iblis dan alam abadi dan semua alam memiliki perbatasan yang saling bersentuhan. Sejauh yang saya tahu, untuk pergi ke alam iblis akan lebih baik untuk pergi langsung ke pedalaman abadi, dari sana pergi ke wilayah iblis. Muridnya mengerutkan kening lagi. Masalahnya adalah perjalanan antar bintang sangat mahal untuk setiap jimat teleportasi tol jalan untuk melewati planet masing-masing penguasa. Jalan tol? Qin Yu bertanya. "Iya, misalnya jika Anda melakukan perjalanan dari Ember Moon ke planet berikutnya Blue Mountain, itu akan membutuhkan jimat teleportasi seharga satu batu elemen suci tingkat rendah. Sedangkan untuk jalan tol akan menelan biaya 2 batu unsur suci kelas rendah. Jika Anda melangkah lebih jauh ke bintang kedua biayanya 3 untuk jimat dan 6 untuk jalan tol dan seterusnya." Hansu memberitahu Qin Yu.
Tampaknya ini adalah cara menghasilkan uang untuk setiap penguasa planet dan itu hanya sekedar bepergian, maka Anda membutuhkan peta. Peta rincin untuk perjalanan antar bintang sangat berharga. Tercatat di atasnya adalah koordinat teleportasi planet, rute teleportasi, rute aman, dan sebagainya. Itu juga akan memiliki catatan tentang planet berbahaya, planet yang dilarang masuk. Singkatnya, perjalanan antar bintang hanya dapat dilakukan dengan peta. Hansu menarik napas dalam dan melanjutkan. Bahkan tidak perlu menyebutkan bepergian ke alam iblis karena peta rincin bidang bintang Teluk Indigo jumlahnya sedikit. Adapun peta dari sini ke alam iblis bahkan junior pun tidak tahu. Oh, seorang kaisar abadi pasti akan memilikinya. Setelah Qin Yu mendengar semuanya, dia tersenyum aneh. Dia mengerti bahwa untuk melakukan perjalanan ke alam iblis dia membutuhkan dua hal. Satu, uang untuk membayar tol yang ramai. Terakhir, peta antar bintang yang mencatat koordinat teleportasi planet dan tempat-tempat berbahaya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.